Oke, oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, rekan-rekan sekalian untuk kesabarannya. Pertama, di pertemuan kali ini yang saya sampaikan melalui video, kita, saya anggap ini masuk ke materi yang ketiga ya, materi yang ketiga. Setelah sebelumnya kita praktik ya, terkait dengan ini ya, MIT 2, pengenalan sistem out, print line, dan itu kita menggunakan, text editor. Nah, mulai dari, pertemuan ketiga atau materi di pertemuan ketiga, itu kita sudah mulai, menggunakan IntelliJ. Nah, bagi rekan-rekan yang belum menginstal IntelliJ, video untuk proses instalasinya, itu sudah saya tunjukkan, begitu ya. Nah, silahkan, di-download, kemudian di-install di laptop kalian, masing-masing. Ke depan kita akan menggunakan aplikasi ini untuk melakukan programming, Java, seperti itu. Nah, rekan-rekan sekalian, bagian 2 dari materi pertemuan ketiga adalah kita akan coba membuat satu project ya, project sederhana masih Hello World sebenarnya di dalam IntelliJ begitu. Nah, saya akan buka IntelliJ terlebih dahulu. Oke, sedang loading. Oke, seperti kalian yang perhatikan ya, pada saat ini terbuka satu project ya, testing begitu. Nah, ini sebenarnya project sebelumnya yang saya, buat, kita akan mulai dari awal. Nah, cara untuk memulai dari awal, saya akan create new project, caranya adalah new, kemudian klik project. Oke. Tampil ya di screen. Kemudian pada bagian ini seperti kalian perhatikan bahwa ternyata ketika di IntelliJ kita tidak perlu setup environment, SDK-nya ada di mana, karena IntelliJ akan mencari sendiri SDK kita berada di mana. Apabila SDK tersebut tidak muncul di sini, maka yang harus kalian lakukan adalah di sini klik, add JDK, kemudian kalian browse di mana JDK Java kalian terinstall atau SDK Java kalian terinstall. Kebetulan punya saya versi 14.02, saya rasa ini versi yang sama apabila kalian menginstal di pekan-pekan sebelumnya. Nah, dan dia akan locate automatic ya di project SDK di sini. Nah, pada bagian ini kita akan create new project, tidak perlu klik pada Groovy maupun Kotlin karena kita akan buat program sederhana, kemudian klik next. Nah, kemudian kita akan create dari template. Kenapa kita memilih dari template? Supaya di sini dikatakan simple Java application that includes class with main method. Jadi nanti ketika kelasnya sudah, ketika hasilnya sudah ketika kita create new project, nanti akan muncul main method secara otomatis. Jangan lupa klik di sini command line F, ya, centang, kemudian klik command line F, kemudian klik next. Oke, nah kalian nama beli projectnya apa? Misalkan di sini PBO3, misalkan ya, PBO ya, misalkan begitu. Java PBO, misalkan seperti itu. Nah, kemudian ada istilah baru nih, package. Jadi, kadang-kadang untuk sebuah project, kita itu membutuhkan lebih dari satu kelas. Oke, lebih dari satu kelas untuk menyusun program tersebut bisa berjalan di project tersebut. Nah, apabila kita punya project dan di dalamnya ada multiple package, maka apabila di dalamnya ada multiple class, maka itu ada di dalam package gitu. Jadi paket itu besar, package-nya besar, di dalamnya itu ada banyak kelas nanti yang akan kita buat begitu. Jadi kita perlu membuat satu package. Nah, saya akan berikan nama package saya misalkan com Java PBO. Ya, nanti di dalamnya kita akan create beberapa kelas. Oke, finish. Oke, saya akan tampilkan dia di new window. Oke, kemudian di bagian yang ini, yang testing window, ini saya akan close, ini tulisannya testing di sini ya. Nah, kalian perhatikan testing ya. Nah, ini Java. Tadi yang testing ini akan saya close. Oke, nah kalian harusnya mendapatkan file yang sama atau tampilan yang sama. Nah, ini akan saya close. Nah, rekan-rekan sekalian, project kita itu adanya di sini ya. Kalian perhatikan di Java PBO, Java PBO. Nah, ini adalah package kita, di dalamnya ada source. Nah, kemudian sudah tercreate di dalam folder source itu satu file main, namanya main.java. Dan ini adalah main method kita ya. Ini adalah main method kita. Tampil ya di layar ya. Nah, ini adalah main method kita. Nah, kalau kalian perhatikan di sini ya,
kita tidak perlu mengetik dari awal begitu. Makanya kita menggunakan template dari awal seperti saya katakan tadi. Nah, nama package-nya ya, jadi kelas ini main.java ada di dalam package apa? Ada di dalam package home.java pbo. Kemudian ini adalah main kelas kita seperti itu. Nah, kita akan coba ketik aplikasi yang sederhana. Misalkan ya, sistem ya. Kemudian, nah kalian perhatikan ketika saya mengetikkan sistem ini artinya saya memanggil seperti review sebelumnya ya. Ini artinya saya memanggil kelas sistem yang sudah ada di dalam Java. Nah, apa saja objek yang ada di sana? Waktu itu kan kita belajar sistem out. Nah, ini adalah salah satu objeknya. Nah, apa saja objek yang ada di dalam sistem kelas tersebut? Ini ada daftarnya banyak. Ini yang saya maksud bahwa kita dari sini kita bisa melihat sebenarnya ketika kita klik sistem, di dalam sistem itu ada objek apa saja sih atau metode apa saja yang ada di sana begitu ya. Nah, pilihannya ini. Pilihannya banyak ya ternyata gitu. Nah, ya karena kita mau print ya, maka saya akan tulis out, kemudian saya dot lagi. Nah, ternyata ya di dalam objek sistem out ada banyak metode begitu. Jadi bukan hanya print line, ada print integer, print float, chart, double, object dan lain-lain sebagainya, termasuk format, write ya. Nah, seperti itu. Jadi mudah-mudahan semuanya mendapatkan gambaran ya, review yang pernah kita materi sebelumnya bahwa jadi ketika kita menggunakan dot itu artinya kita memanggil apa yang ada di dalamnya. Ketika saya tadi menuliskan sistem itu artinya saya memanggil kelas yang sudah dibuat oleh Java ya. Kelas sistem kan tidak ada nih di dalam sini, tapi sudah dibawa oleh Java itu sendiri. Kemudian di dalamnya ada berbagai macam objek dan saya memanggil objek out. Di dalamnya ada banyak pilihan ya, ada banyak pilihan apa namanya, ada banyak pilihan metode, maka saya akan ketik print line. Oke, kemudian kita isi ya apa saja yang bisa kita bisa boolean, chart ya, integer, kemudian long, float tipe datanya. Ini bisa kita isikan di dalam parameternya. Nah, saya coba isi. Mohon maaf. Ya. Hello world ya, ini adalah program pertama kita sederhana hello world. Kemudian saya klik control save. Nah, untuk merunning ada beberapa opsi ya, misalkan saya running dari sini run main ya, bisa seperti itu. Oke, kita coba run main. Oke, nah kalian perhatikan ketika saya tadi melakukan eksekusi, ya apa yang saya eksekusi, ya itu yang dieksekusi adalah ini, ya ada di dalam dia, makanya keluar hasilnya hello world, ya seperti itu. Misalkan hello world from IntelliJ, misalkan seperti ini. Oke, kita lihat lagi. Kemudian bisa juga saya running dari sini, running. Oh, ada typo ya. Harusnya di sini ya. Dan saya akan coba running lagi. Oke, nah sekarang sudah muncul ya, Hello World IntelliJ. Lagi. Oke, hello world from IntelliJ ya, seperti itu. Jadi kita sudah berhasil membuat ya, apa namanya? Kita sudah berhasil membuat satu program sederhana yaitu hello world from IntelliJ atau mengeluarkan teks
melalui IntelliJ seperti itu. Nah, sebagai review tadi, kita sudah bisa melihat ketika kita memanggil kelas Java, kemudian objek yang ada di dalamnya, jadi kemudian ada metode apa saja di dalam sistem out tersebut. Ternyata kita bisa menggunakan print line. Apakah hanya print line? Ternyata ada banyak opsinya. Ya, jadi si IntelliJ ini memudahkan kita untuk melihat semua untuk memudahkan kita melihat opsi-opsi yang ada ya seperti itu. Nah, kalian perhatikan ya, yang pertama kita coba lihat di bagian slide ya. Kita akan create class, kita sudah melakukan create class. Kemudian kita akan coba create method ya. Sebenarnya kita sudah create method ya. Ada main method di sini. Nah, kita akan coba bikin kelas yang baru. Nah, cara untuk membuat kelas yang baru di dalam package ini, misalkan saya klik kanan di sini, kemudian new, saya akan bikin Java class. Nah, oke, kemudian saya akan buat alternatif ya. Oke, selanjutnya kita akan coba create satu kelas yang baru ya. Saya klik Java class, kemudian saya kasih dia nama alternatif ya. Setelah itu, nah kalian perhatikan, saya sudah mendapatkan satu kelas yang baru bernama alternatif di dalam package ya, com.java VBO. Nah, ini adalah tampilan dari alternatif Java-nya. Seperti kalian memperhatikan bahwa di dalam sini ya, di dalam kelas ini kita belum menemukan adanya main method. Nah, sedangkan ketika kita punya kelas seperti yang pernah kita bahas, kita akan bisa mengakses kelas tersebut ketika kita memiliki main method. Nah, oleh karenanya kita akan coba create main method terlebih dahulu. Nah, kalian bisa perhatikan di sini ya, ini adalah kelasnya main, kemudian ini adalah main methodnya. Nah, kita akan bikin main method juga di kelas yang sama, VSVM ya, main method declaration. Jadi ini adalah salah satu teknik yang kemudian kita bisa dapatkan atau memudahkan kita ketika kita menggunakan IntelliJ. Saya hanya klik PS, kemudian VM, saya klik VM. Nah, sekarang saya sudah mendapatkan main method untuk kelas alternatif yang saya sudah buat. Nah, kita coba kita testing ya, misalkan system, kemudian out, kemudian print line, kemudian saya ketik hello from alternative class. Oke. Kemudian kita coba run alternative main method. Oke, sekarang kita sudah mendapati hello from alternative class. Artinya apa? Ya, kelas kita sudah bisa dieksekusi dan bisa dijalankan begitu karena kelas kita sudah memiliki main method seperti itu. Nah, ini adalah mekanisme kita dalam membuat kelas ya seperti itu. Nah, selanjutnya adalah ya, kemudian kalau misalkan saya ingin membuat saya ingin membuat satu kelas yang baru. Saya misalkan public static kemudian void, kemudian saya akan kosongkan. Saya beri dia nama hi. Oke, kemudian kita akan coba sistem out print line. Hi from hi yes, kemudian kita tutup dengan semikolon. Nah, kita coba running ya, Oke, sedang running. Nah, apa yang kalian perhatikan ya? Kita membuat metode ya, kita membuat metode highest seperti itu. Kemudian sayangnya adalah seperti yang kalian perhatikan di sini ketika saya running, dia yang muncul hanya ini ya, hello from alternative class. Jadi ternyata ya meskipun saya sudah create di sini, itu ternyata dia tidak bisa dieksekusi. Kenapa? Karena dia tidak dipanggil di dalam main method. Nah, saya coba panggil dia. Ya. Hai. Nah, seperti kalian perhatikan, ketika saya klik H, maka si IntelliJ akan otomatis mengenerate apa saja sih yang muncul di situ. Nah, ternyata dia sudah mendeteksi kita sudah membuat metode yang baru namanya hi yes. Saya akan klik.
Oke, seperti itu kita lihat ya, saya save, apa yang terjadi? Kita running. Nah, kalian perhatikan, sekarang metode yang saya create di sini itu sudah dipanggil. Oke, nah begitulah mekanisme kita ketika kita membuat metode dan bagaimana cara mengaksesnya. Kita panggil dia langsung dengan namanya dia seperti itu. Nah, highest namanya di sini urutannya seperti apa? Ya, urutannya itu mengikuti urutan yang ada di main metodenya. Nah, bagaimana kalau misalkan kita bikin lagi satu, ya saya akan create lagi satu, public hi no, ini contoh saja ya. Oke, kemudian system out print line hi this is no, misalkan seperti itu. Oke, kemudian saya akan panggil itu dia. Sekarang kalian perhatikan ya, metode yang sudah saya buat itu sudah terdeteksi. Nah, nama metode yang ada di dalam kelas ini adalah hi yes dan hi no. Saya akan panggil hi no, ya. Kemudian kita save, kemudian kita coba running. Oke. Kita tunggu. Yes, ya. Yeah. Hi, this is no. Hello from alternative class dan hi from hi. Yes, seperti itu. Jadi kita sudah paham bagaimana cara meng-create kelas ya dengan meng-create alternatif. Kemudian kita sudah paham bagaimana cara meng-create metode ya. Ini contohnya. Ini metodenya. Kemudian ya dan terakhir adalah bagaimana cara memanggilnya. Dan untuk menjalankan semua metode ini itu dia harus dimasukkan ke dalam main method. Nah, pertanyaannya, apabila saya ingin memanggil metode ini itu di kelas yang berbeda. Oke, bagaimana caranya? Nah, kalian perhatikan di sini. Saya akan masuk ke dalam main Java. Di dalam main.java saya itu baru hanya ada satu, ya misalkan baru ada satu, yakni main method. Nah, kita akan coba bikin metode yang baru, ya. Public static void, misalkan saya kasih nama apa ya, hi mine, misalkan seperti itu ya. Kemudian saya akan kosongkan, kemudian ini, oke, system out print ya, this is hi main. Oke, seperti itu misalkan. Ya. Kemudian saya akan save, kemudian kita running. Oke, oke maaf ya. Jadi yang running tadi adalah run alternatif ya. Ya, kita akan coba, maaf ya, masih run alternatif. Nah, yang harus ketika saya klik running ini ya, yang mana yang ketika saya klik run, tadi yang di run yang mana? Ternyata tadi yang di run adalah alternatif class, begitu. Nah, untuk melakukan running pada main.java, kita misalkan bisa dari sini atau misalkan dari sini. Saya ganti menjadi main, kemudian saya klik play. Maaf, running. Ya, seperti kalian perhatikan, sekarang saya sudah bisa merunning Hello World from IntelliJ. Nah, kemudian ya kita akan coba panggil apa saja yang ada di dalam metode apa saja yang ada di dalam kelas main ini. Oke, saya akan panggil misalkan hi. Oke, dia mendeteksi hi main. Oke, kok tidak ada tadi alternatif, maaf, kok tidak ada metode apa namanya ini hi yes sama hi no. Hi no tidak ada nih, hi yes juga tidak ada. Jawabannya adalah karena dia tidak ada di kelas yang sama. Ya, sedangkan hi method tadi, hi no sama hi yes itu ada di kelas alternatif Java. Saya akan panggil metode yang ada di dalam ini M ya, M itu tandanya metode yang ada di dalam kelas main yang kita sudah create. Saya akan panggil hi main, kemudian kita save, kemudian kita running, misalnya kita running pakai dari sini, kita running main. Ya, dia akan build terlebih dahulu, parsing, kemudian running. Nah, sekarang kita sudah berhasil memanggil dua metode tersebut, ya. Kita sudah mengeksekusi main metodenya di mana di dalam main metode kita yang di main kelas ini ada hi main seperti itu, ya. Makanya di sini muncul nih, this is hi main, this is hi main seperti itu. Oke. Nah,
Jadi kalau kita mau memanggil metode yang ada di dalam kelas yang sama, kita hanya perlu langsung menyebutkan namanya. Nah, bagaimana apabila saya ingin memanggil metode yang ada di dalam alternatif.java? Maka kita cara memanggilnya adalah dengan menggunakan nama kelasnya terlebih dahulu. Sama halnya ketika kita mengetikkan system.out.println. Nah, nama sistem adalah nama kelasnya. Berarti karena kelasnya ada di dalam alternatif, saya akan ketik alternatif terlebih dahulu. Lihat, alternatif, dia sudah terdeteksi. Alternatif ini adalah sebuah nama kelas, dia ada di dalam package mana? Dia ada di dalam package com.java VBO. Saya akan klik ini. Oke, kemudian saya klik dot. Apa saja sih metode yang ada di dalam alternatif? Ada high no, ada high yes, sama ada min-nya. Nah, apabila saya ingin memanggil ya metode yang ada di dalam alternatif di Java, seperti halnya saya memanggil system out.println, maka yang saya lakukan adalah tentu mengetikkan nama kelasnya terlebih dahulu. Seperti sistem adalah nama kelas. Nah, kita coba panggil A. Nah, kalian perhatikan ya, IntelliJ memandu kita bahwa ada salah satu nama kelas C, nama kelasnya apa? Alternatif. Ada di mana dia? com.java VBO. Artinya apa? Alternatif yang dimaksud di sini adalah alternatif.java yang di sini. Oke, saya akan klik ini. Kemudian dot. Apa saja yang ada di dalam metode apa saja metode yang ada di dalam alternatif kelas tersebut. Ternyata kita menemukan ada main-nya, jelas ya, kemudian ada high no-nya, kemudian ada high yes-nya. Saya akan coba panggil misalkan high yes-nya terlebih dahulu. Oke, kemudian kita save, kemudian kita coba running. Oke, tunggu dulu. Nah, sekarang ya, kita sudah mendapati high from high yes ya. Nah, high yes itu kan ini ya. High yes-nya ini kan adanya di mana? High yes-nya itu adanya di dalam alternatif .java seperti itu. Jadi, mekanisme kita untuk memanggil mekanisme kita untuk memanggil metode maupun kelas seperti ini. Apabila kelasnya metode tersebut adanya di dalam kelas yang sama, maka kita tidak perlu menyebutkan nama kelasnya. Tapi apabila kita mau mengambil metode yang ada di kelas yang lain, maka jawabannya adalah kita harus memanggil kelasnya terlebih dahulu. Setelah itu kita memasukkan metodenya seperti itu. Ya. Nah, mudah-mudahan ya clear. Ini adalah bagian pertama ya dari bagian kedua, maksud saya ini adalah bagian kedua dari materi kita ya terkait di meeting yang ketiga, membuat kelas, membuat metode, termasuk membuat hello world dan review terkait dengan kelas dan metode, tapi menggunakan IntelliJ. Oke, setelah ini saya akan bikin video lanjutannya.